Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya masih membahas lagi seputaran gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang pernah saya alami ya. Dan ini murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, yang akan saya bagi, akan saya ceritakan, akan saya bahas ya. Dan untuk kesempatan kali ini ya teman-teman, saya mau menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar video-video saya ya teman-teman ya. Karena banyak sekali pertanyaan yang belum saya tanggapi ya, karena keterbatasan waktu saya ya teman-teman ya, mohon dimaklumi ya teman-teman, tapi saya usahakan ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kalau memang saya pernah mengalaminya akan saya jawab ya teman-teman ya. Dan langsung saja ya untuk menyingkat durasi ya, karena kalau tanya jawab seperti ini durasinya agak panjang ya teman-teman ya. Langsung saja dari akunnya Mariana Olva ya. Maaf, saya baru mengikuti channel Bapak. Apa Bapak pernah merasakan semua aktivitas sehari-hari sudah pernah dialami semua sebelumnya? Padahal itu baru pertama kita kerjakan. Sudah beberapa bulan ini saya mengalami itu hampir setiap hari. Itu membuat saya ketakutan dan sering bingung. Mungkin yang dimaksud sama akunnya Mariana Olva ini ya, mungkin yang dimaksud ya, yang dimaksud itu seperti ini ya. Saya pernah merasakan hal seperti ini. Jadi ketika saya melakukan aktivitas baru ya, contoh karena saya sebelumnya kan dulu itu kan waktu masih normal itu kan saya tidak melakukan ya, atau jarang melakukan sesuatu hal-hal yang baru ya. Kalau pada saat terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, saya itu kan melakukan aktivitas baru ya, contoh misalkan ya saya jadi rajin berjemur ya teman-teman ya, saya rajin jalan-jalan gitu ya teman-teman ya, terus saya itu sering bersih-bersih yang sebelumnya saya itu jarang bersih-bersih di tempat-tempat tertentu gitu ya teman-teman ya. Saya pernah merasakan hal itu ya. Jadi begini, yang saya rasakan adalah seperti ini. Yang paling saya ingat adalah ketika saya itu mulai belajar jalan ya, mulai belajar jalan. Artinya saya waktu itu kan memang sempat rebahan, dan untuk jalan aja itu susah ya, saya belajar berdiri ya, saya mulai belajar berjalan itu pakai tongkat. Nah, pada saat saya itu pertama kalinya itu belajar jalan dengan memakai tongkat, yang saya rasakan adalah sepertinya saya pernah mengalami hal seperti ini. Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya. Padahal itu baru pertama kali ya, tapi seolah-olah itu perasaan saya itu kayak saya itu pernah melakukan hal seperti ini gitu ya teman-teman ya. Ini akan sulit dijelaskan ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini tidak banyak yang mengalami hal seperti ini ya, tapi saya mengalami hal seperti itu ya. Jadi untuk Mariana Olva ini ya, mungkin ini aktivitas sehari-hari yang tadinya belum pernah dilakukan ya, tapi kok sepertinya itu sudah pernah melakukan gitu. Jadi bawaannya itu cemas gitu ya, bawaannya itu takut gitu ya. Saya pun pernah merasakan hal seperti itu ya, dan saya juga sempat kepikiran, dan saya itu ingat-ingat kapan ya saya pegang tongkat, kapan ya saya itu posisi seperti ini, dalam kondisi seperti ini gitu ya teman-teman ya. Saya pernah mengingat-ingat gitu ya, apa saya pernah belajar jalan dengan memakai tongkat gitu ya. Itu benar-benar saya itu mengalami hal seperti itu, dan ini mungkin sangat susah ya dijelaskan bagi orang yang mungkin belum pernah mengalami ya teman-teman ya. Contoh kecil lagi ya teman-teman ya, saya itu kan memang suka bersih-bersih ya teman-teman, suka bersih-bersih, suka nyapu, suka ngepel ya, cuci piring pun nggak masalah gitu ya teman-teman ya. Tapi ada suatu tempat ya yang belum pernah saya jangkau lah untuk bersih-bersih ya. Pada saat saya melakukan bersih-bersih itu ya, saya itu seperti kayak tiba-tiba, loh kok kayaknya saya itu pernah melakukan persis seperti ini, tapi kapan ya? Di mana tempatnya ya? Nah, itu seperti itu yang saya alami ya. Jadi untuk Mariana Olva, kalau pengalamannya seperti ini ya teman-teman ya, pengalamannya seperti Mariana Olva seperti ini ya, mungkin bisa saja berbeda dengan saya, tapi saya mengalami hal seperti itu. Jadi aktivitas yang baru, tapi sepertinya saya sudah pernah melakukan itu. Padahal saya meyakini bahwa itu baru saja saya
lakukan gitu ya teman-teman. Dan kayak persis gitu ya, kondisinya sama, waktunya sama, dan apa yang saya lakukan itu sama. Ketika saya itu mengingat ya, ketika saya mengingat kapan saya melakukan ini dan di mana gitu, itu kayak malah malah gimana ya, kayak malah pusing gitu ya teman-teman ya. Tapi menurut saya ya itu ya nggak usah perlu dicemaskan ya, nggak usah apa namanya ditakutkan ya. Ya anggap ya wajar saja lah ya. Kadang mungkin ya kita juga mungkin pernah gitu ya. Kalau saya itu dulu ya begini, mungkin saya juga dulu pernah ya, walaupun bukan apa namanya dalam kondisi saya belajar jalan, mungkin saya pernah pegang kayu buat apa namanya tekenan gitu ya teman-teman ya, buat tongkat gitu ya. Cuma mungkin kondisi saya saat pemulihan itu sepertinya itu, kok saya pernah ngalamin, ya itu saya anggap seperti itu aja ya teman-teman. Tapi hal seperti ini ya yang pengalaman saya dan pengalaman siapa namanya Mariana Olva ya, mungkin apa namanya, mungkin hampir sama ya. Tapi yang saya rasakan itu ya, kalau untuk aktivitas sehari-hari Mbak Mariana Olva kan saya tidak tahu aktivitas apa ya. Tapi yang saya pernah mengalami seperti itu ya. Oke, lanjut lagi ya, nggak usah khawatir ya, nggak usah cemas ya. Nanti seiring membaiknya kondisi asam lambung, GERD dan anxiety ya, hal-hal seperti itu apa namanya nggak dipikirkan lagi lah gitu ya, udah biasa kayak gitu. Wah udah apa, kok tiba-tiba begini, itu udah biasa lah gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut untuk menyingkat durasi ya teman-teman ya. Mas, badan udah agak enakan, tapi kok masih sakit kepala ya. Sakitnya pindah-pindah, kadang juga susah untuk dijelaskan, aneh gimana gitu Mas. Apa Mas juga seperti itu? Punggung juga kadang nyeri kaku, lengan itu pegel, kalau orang Jawa bilang kemeng, ya saya merasakan itu ya. Jadi menurut saya begini ya teman-teman ya, saya pun dulu ketika mengalami itu ya, saya itu kepikiran ya teman-teman, kenapa ya kok habis di sini itu enakan, nanti lari ke kepala, udah kepala enteng, tiba-tiba cenut-cenut ya, nanti kepala enteng pindah ke tengkuk gitu ya. Pokoknya ya seperti itu menurut saya, itu yang pernah saya alami waktu saya dalam kondisi apa namanya sensasi juga masih banyak ya, gangguan asam lambung GERD-nya itu juga belum membaik dulu ya, itu sensasi itu macam-macam dan menurut saya itu aneh-aneh ya teman-teman ya. Tapi ya dulu saya waktu mengalami hal itu ya memang kepikiran ya. Tapi untuk sekarang ya teman-teman ya saya apa namanya, saya menyampaikan ke teman-teman jangan terlalu dikhawatirkan ya teman-teman ya, jangan terlalu dicemaskan. Intinya jangan terlalu ditakutkan ya teman-teman. Saya dulu mengalami hal seperti itu. Menurut saya itu wajar karena memang apa namanya kondisi kita kan sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD ya, anxiety ya teman-teman. Tentunya ya banyak sekali ya sensasi-sensasi yang muncul dan itu aneh-aneh, dan ini kan banyak sekali ya dari teman-teman yang lainnya itu juga mengalami sensasi-sensasi yang aneh ya. Jadi nggak apa-apa, santai saja. Nanti wayahnya ketika sensasi di kepala itu biasanya hilang gitu ya, nanti pindah lagi di punggung ya, nanti pindah di sini, itu menurut saya itu biasa ya. Saya dulu itu mengalami seperti itu. Nanti ketika kondisi asam lambungnya ya, kondisi GERD-nya itu sudah semakin membaik ya, insya Allah sensasi-sensasi yang seperti itu juga nanti lama-lama itu berkurang dan semakin jarang dan nanti seperti kok tiba-tiba sudah ngilang gitu ya teman-teman ya. Oke, jangan khawatir, jangan cemas ya. Insya Allah bisa sembuh ya teman-teman ya. Tetap semangat ya. Lanjut lagi dari akunnya Nanang Kosim ya. Kang, dada kiri senut-senut, batuk pilek juga. Mohon infonya Kang. Maksudnya info apa ini? Jadi kalau dada kiri senut-senut itu juga sudah umum sekali ya dirasakan oleh penderita GERD ya teman-teman ya. Kalau memang apa namanya diagnosanya sudah diperiksa ke dokter dan lain-lain, itu pas nyeri dada itu memang karena gangguan apa namanya dari GERD ya atau asam lambung gitu ya. Itu ya apa namanya nggak usah terlalu banyak berpikiran macam-macam lah, karena kalau terlalu berpikiran macam, waduh kok nyeri ini, jangan-jangan sakit penyakit ini penyakit itu malah nanti akan semakin cemas dan biasanya akan bertambah sensasinya ya. Kalau batuk pilek ya, biasanya kalau batuk pilek kan itu juga musiman ya teman-teman ya. Saya pun juga
apa namanya, kadang juga terkena batuk pilek gitu ya, bersin-bersin kayak berapa hari kemarin itu ya, 2 atau 3 hari kemarin lah gitu ya, saya 3 hari itu bersin-bersin terus, dan itu pusing kalau apa namanya, belum sampai kental gitu ingusnya ya, kalau baru meler itu pusing sekali. Saya juga mengalami seperti itu ya, karena batuk pilek itu juga musiman ya teman-teman ya, jadi itu bisa apa namanya, bisa dirasakan oleh orang normal pun seperti itu, kadang tiba-tiba kena batuk pilek ya. Tapi kalau untuk apa namanya, biasanya kalau untuk sensasi dari asam ya, sensasi dari GERD atau asam lambung itu ya teman-teman ya, kalau batuk itu biasanya itu di malam hari malah ya, di malam hari ketika kita itu tidur ya, tiba-tiba itu kita itu keselak gitu ya, keselak terus batuk. Nah itu biasanya seperti itu kalau saya amati itu karena asam lambung yang naik ya teman-teman. Nah terus besok paginya biasanya itu hidung mampet tapi nggak pilek gitu ya. Itu yang saya alami seperti itu, dan mungkin bisa saja berbeda kondisinya dengan teman-teman, tapi pengalaman yang pernah saya alami seperti itu ya. Lanjut lagi. Eh, dari akunnya siapa ini? Siapa ini? Oh, dari akunnya Ipang Sandi ya. Iya, aku bisa ngerjain tugas rumah dan lain-lain. Tapi kalau aku ngimpi buruk atau dengar orang meninggal, pasti rasa cemasnya datang dan takut tentang kematian. Gimana caranya mengalihkan rasa cemasnya ya? Oke, maaf ya, untuk apa namanya, pertanyaan seperti ini itu sebenarnya sudah banyak sekali ya, dan sudah saya bahas, tapi nggak apa-apa, saya ulangi lagi ya. Pertama, teman-teman itu jangan panik, jangan cemas ya, tetap tenang ya. Ketika teman-teman itu merasakan apa namanya, atau mengalami ya mimpi buruk ya, mimpi buruk, ya anggap wajar saja ya teman-teman, karena kita itu setiap hari itu kan mikirin sensasi yang datang, sensasi dari sakit apa namanya, yang sekarang dialami gitu ya, sensasinya kan macam-macam gitu ya teman-teman ya. Dan ketika kita mau tidur itu susah karena pikiran kita itu belum tenang ya, belum rileks ya, akhirnya sampai terbawa mimpi ya. Terus mimpinya itu biasanya ya memang mimpinya selalu mimpi buruk ya. Dulu saya pun juga mengalami seperti itu ya teman-teman ya, ketika hati itu masih gundah gulana gitu ya, masih pokoknya pikiran itu juga beranyang, kalau bahasa Jawanya itu beranyang, gimana ya kalau bahasa Indonesianya ya, bantu di kolom komentar ya, beranyang gitu, jadi pikirannya itu kayak geramyang gitu ya, geramyang kemana-mana gitu ya, jadi apa aja selalu itu seperti dipikirkan. Dan ternyata ketika sudah bisa tidur ya, itu mimpinya itu ya mimpi yang jelek ya, mimpi yang tentang mitos lah, terus mimpi yang apa ya, pokoknya gimana ya, mimpi buruk itu kan seperti yang kayak mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu ya teman-teman ya, dan ketika bangun itu kita itu lemas, tambah kepikiran lagi, tambah panik, tambah cemas ya. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, ketika teman-teman itu mengalami mimpi buruk ya, teman-teman itu nggak usah terlalu ini ya, terlalu direspon, terlalu dipikirkan ya, karena banyak sekali kan dari teman-teman ketika mimpi terus nanti searching gitu ya, arti mimpi ini, waduh gitu, malah itu nanti malah akan semakin cemas ya, akan semakin khawatir ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya dulu juga mengalami seperti itu, makanya sekarang saya bilang janganlah gitu ya. Kalau namanya mimpi ya, mengalami mimpi buruk ya sudahlah, karena memang anggap wajar saja, karena kita itu pikirannya itu sedang apa namanya, kacau lah gitu ya, memikirkan sensasi, memikirkan penyakit, mikirin sensasi ini yang sudah hilang terus timbul lagi dan lain-lain gitu ya, seolah-olah pikiran itu geramyang gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika apa namanya mimpi buruk ya udahlah ya, wajar saja lah, karena memang kondisi kita sedang begini. Ketika mimpi apa, ketika kita tidurnya juga nggak pulas, biasanya juga akan mimpi buruk ya. Pada saat normal pun dulu saya juga sering mengalami yang namanya mimpi buruk ketika saya itu kecapean, terus banyak pikiran, terus banyak apa, sesuatu hal yang menjadi apa, pikiran saya tegang gitu ya. Ketika mimpi ya, ketika tidur gitu ya, mimpinya ya mimpi buruk ya, dikejar-kejar apa namanya, dikejar-kejar perampok. Terus yang paling sebel lagi itu ketika saya itu dikejar-kejar penjahat, temennya sudah pada lari semua ya, saya itu kayaknya sudah mengeluarkan sekuat tenaga tapi cuma 1 langkah 2 langkah gitu ya, dan
penjahatnya itu seperti di belakang kita itu sudah mau megang aja, dan itu seperti itu ya teman-teman ya. Dulu waktu masih normal juga sering mengalami seperti itu, mimpi-mimpi buruk seperti itu, terus mimpi mitos-mitos ya. Jadi tenang aja ya, nggak usah khawatir ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah semakin membaik ya, nanti juga mimpinya mimpi indah ya teman-teman ya. Terus tadi apa ya? Selain mimpi buruk, terus ketakutan tentang kematian ya. Oke teman-teman ya, namanya kematian kan itu rahasia ya teman-teman, dan tentunya ya wajar ya orang takut gitu ya, wajar ya. Saya pun dulu juga mengalaminya seperti itu ya teman-teman ya, ketakutan ya, semua itu dihubungkan dengan N, semua itu dihubungkan dengan N. Tapi lama-lama saya itu capek sendiri ya teman-teman kalau mikirin seperti itu lah. Saya pikir lagi begini ya teman-teman ya, jadinya mulai saya itu mulai bangkit ya, ya udahlah, kita itu jalani jalani hidup ini itu ya, sudah jalani gitu ya teman-teman ya, sudah jalani saja ya. Namanya kita kalau serba ketakutan itu malah kita itu semakin tidak berani menjalani hidup gitu ya. Udah biasa saja, santai saja gitu ya teman-teman ya. Walaupun saya dulu itu nggak bisa santai ya, tapi untuk sekarang saya bilang atau saya menyampaikan itu udah santai saja, karena ya memang mau gimana lagi gitu. Apa kita mau ketakutan akan seperti itu terus ya, akan ketakutan itu ya teman-teman ya. Mungkin malah saya dulu itu pernah dapat wejangan gitu ya. Artinya ketika kamu itu takut terus tentang hal itu, nah gimana kamu mau menjalani hidup ini? Nah, itu masuk sekali kepada kepada saya ya teman-teman ya. Akhirnya orang itu menasihati saya ya teman-teman, bahwa justru yang yang kamu harus khawatirkan adalah bekalnya gitu ya. Jadi kalau kamu takut akan hal itu ya, mulai sekarang itu bekalnya itu dibanyakin. Nah, itu seperti itu ya. Jadi setelah saya mendapat wejangan itu ya, saya pikir-pikir lagi, iya benar juga ya. Dan akhirnya saya mulai mulai tenang gitu ya, mulai ya tidak gerasa gerusu gitu ya teman-teman ya. Terus ketakutan yang berlebih itu ya mulai mengendor gitu ya, mulai mengurang ya. Jalani saja gitu ya, hadapi, jalani dengan ikhlas gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman juga perlahan-lahan itu juga mulai ini ya, kekhawatiran hal yang seperti itu juga nanti akan mulai berkurang ya teman-teman ya. Ya itu sesuatu yang wajar kalau kita itu takut ya, tapi kalau harus ketakutan terus dan itu berlebihan ya ya jangan diteruskan ya teman-teman ya, jangan diteruskan untuk ketakutannya itu ya. Ya kita tetap harus berpikir bahwa kalau kita ketakutan terus pasti kita akan kesusahan untuk menjalani kehidupan ini ya teman-teman ya. Oke, langsung ya, lanjut lagi ya. Dari akunnya Hermawan ya. Saya tinggal sensasi di perut mas, kadang panas, sakit, kembung. Solusinya dong mas. Aduh, solusinya gimana ya? Jadi gini teman-teman ya, kadang kondisinya orang itu bisa berbeda-beda ya. Karena dengan perut panas, perut sakit, terus kembung itu juga ada beberapa faktor ya teman-teman ya. Tapi memang pada saat saya itu dulu mengalami gangguan asam lambung, GERD ya, anxiety gitu, yang apalagi waktu masih parah-parahnya ya teman-teman, yang belum membaik ya teman-teman ya. Ini hampir setiap hari itu saya rasakan itu di area perut ya, walaupun rasanya tuh yang sakit banget sampai melilit banget gitu, tidak ya teman-teman ya. Tapi ya serasa aneh, terus ya terasa nggak nyaman ya, terasa terganggu gitu ya. Kadang ya sakit, celekit, terus kadang panas kadang juga nggak di area perut, kadang paha juga panas gitu ya. Kadang tiba-tiba itu kayak di belakang sini itu panas gitu, kadang di punggung juga panas gitu. Itu saya juga mengalami seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ya lama-kelamaan ya, karena saking seringnya ya sudah, saya anggap wajar lah saya memang, karena gangguan asam lambungnya, GERD-nya itu belum sembuh ya, memang sensasinya banyak muncul seperti ini ya. Tapi saya dulu kan memang sudah melalui proses pemeriksaan ya, jadi karena memang sudah diperiksa semuanya normal gitu ya, dan saya itu terkena GERD gitu ya.
karena efek dari GERD itu ya, asam lambung itu ya teman-teman ya. Jadinya ya sudahlah ya, saya anggap wajar aja lah, karena yang saya tahu juga dari berbagai macam informasi yang saya serap ya, itu sensasi dari asam lambung kan banyak sekali dan aneh-aneh sekali, dan memang benar saya juga merasakan hal seperti itu gitu ya. Jadi untuk kadang masih kembung, masih sakit perut ya solusinya ya menurut saya ya biasanya yang saya biasa yang saya lakukan ya, ini juga belum tentu menjadi patokan ya, karena saya selalu menyampaikan bahwa biasa yang saya lakukan gitu ya untuk penanganan daruratnya gitu ya. Ketika mengalami sakit kembung begas, saya selalu langsung minum air hangat ya, minum air hangat, terus saya itu olah nafas ya, ketika itu relax, itu mereda gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Dari akunnya ini siapa ini? Loadingnya ini ya, maaf sinyalnya. Dari Agus Muslim. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya sudah lama kena keliengan, tapi saya paksakan terus untuk bekerja, itu nggak apa-apa gitu ya Mas. Dan apakah ini beneran lambung? Kalau jadi keliengan saya sendawa terus. Kalau jadi keliengan saya sendawa terus. Mohon solusinya Mas. Nah, teman-teman ya perlu diketahui bahwa keliengan ini macamnya itu banyak ya, macamnya banyak, dan saya sudah bikin video sebelumnya ya, sebelum ini itu sudah pernah bikin video ya yang keliengan yang saya alami seperti itu gitu ya teman-teman. Badanku yang oleng, keliengan, rasa kayak mau pingsan, rasa kayak mau nyungsep, terus kalau berdiri goyang ya, terus kaki gemeter dan lain-lain, sempoyongan kayak ada gempa. Nah itu yang saya alami ya teman-teman. Dan menurut saya waktu itu saya juga karena saya juga sering tensi gitu ya, tensi saya juga normal gitu ya. Sudah waktu dicek lab saya dengan keluhan seperti itu juga gula darah, kolesterol ya alhamdulillah juga normal ya teman-teman. Dan saya itu juga bingung, makanya dulu itu saya sempat bingung, sempat tambah kayak frustasi gitu ya, sebenarnya saya itu kenapa gitu ya teman-teman ya. Dan ini efek dari lambung atau bukan ya, menurut saya ya ada yang efeknya kemungkinan itu dari lambung gitu ya. Karena saya ambil contoh aja gitu, kalau orang yang suka atau yang hobi peminum ya gitu ya, itu kan kadang kalau minum gitu ya, kalau saya ngambilnya contoh seperti itu ya, jadi hanya minum terus perutnya itu panas, memicu asam lambung naik, terus dia itu keliengan, sempoyongan. Nah mungkin seperti itu ya, jadi saya iya bisa saja karena memang asam lambung saya atau GERD saya itu belum sembuh, jadi berefek ke keliengannya saya juga belum sembuh-sembuh gitu ya waktu itu. Tapi sebenarnya ya banyak sih faktornya ya, banyak faktornya ya. Yaitu keliengan itu bisa karena kolesterol, terus karena tensinya gitu ya, tensi rendah juga bisa seperti kayak mau pingsan gitu ya, keliengan, terus tensi tinggi juga bisa seperti itu ya. Tapi untuk memastikan ya sebelumnya memang harus periksa dulu kalau saya sarankan ya teman-teman ya gitu ya. Tapi kalau yang saya alami ya, memang keliengan yang seperti itu ya, sempoyongan, oleng, goyang. Dan kalau dibawa kerja gitu ya, kalau ini sudah bisa dibawa kerja ya, ya nggak apa-apa sih menurut saya itu dibawa nanti dibawa kerja gitu ya. Tapi ya menurut saya jangan terlalu berat dulu gitu ya. Biasanya kalau karena dari gangguan asam lambung atau GERD itu ya, kalau terlalu capek kan nanti biasanya itu yang saya alami itu kan akan muncul lagi sensasi-sensasi gitu ya, aktivitas malah bagus gitu ya, dibawa aktivitas apalagi sudah bisa bekerja ya, itu bagus ya. Juga tinggal mengamati saja. Jadi ketika keliengan datang itu biasanya itu ada pemicunya, apakah dari karena kita terlalu kepikiran terus gitu ya, atau karena kita kecapean, atau kita itu makan makanan yang belum cocok gitu ya, itu bisa saja seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kenali pemicunya, karena yang bisa mengenali adalah teman-teman sendiri. Karena untuk masalah makanan dan lain-lain itu biasanya kan yang mengamati itu teman-teman sendiri. Contoh misalkan saya baru aktivitas berat, kok setelah aktivitas ini kok saya timbul sensasi. Nah teman-teman amati, oh berarti aktivitas saya tadi mungkin terlalu berat.
Nah, ya beratnya seperti apa ya teman-teman yang bisa mengukur ya teman-teman ya. Terus untuk makanan juga sama ya. Kadang di saya cocok, di teman-teman juga belum tentu cocok. Kadang di saya nggak cocok, bisa saja di teman-teman itu cocok. Jadi juga penting sekali untuk mengamati ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya siapa ini ya? Jarum Super. Alhamdulillah Mas Sultan, asam lambungku mulai membaik. Alhamdulillah ya. Keliengan sudah jarang. Alhamdulillah ya. Dan sensasi lainnya sudah mulai hilang. Alhamdulillah ya. Satu persatu seperti leher mengganjal, kebas-kebas, nyeri di ulu hati, dan nafas ngos-ngosan udah jarang banget muncul. Cuma sekarang yang saya rasakan, sekarang perut masih suka bunyi gerojokan dan anxiety seperti takut bunyi burung dan bunyi ayam itu masih suka mencolek. Tapi nggak sesering dulu. Mas. Tip buat anxiety dan perut suka bunyi gerojokan biar hilang total gimana caranya ya Mas? Oke ya. Menurut saya ini perkembangannya sudah luar biasa, sudah bagus, dan ini menurut saya itu sudah di jalurnya ya, insya Allah itu ini udah di jalur menuju sembuh ya, saya doakan ya, amin ya robbal alamin ya. Dan untuk sensasi yang seperti ini, yang nyolek-nyolek itu nggak usah terlalu dikhawatirkan ya teman-teman ya, nggak usah terlalu dikhawatirkan. Apabila teman-teman yang lain itu mengalami hal seperti ini ya, kalau saya sarankan itu jangan terlalu dikhawatirkan ya, karena apa? Karena memang proses menghilangnya sensasi-sensasi itu ya dengan seperti ini. Jadi mulai berkurang, mulai jarang, tiba-tiba sudah nggak ada ya. Keliengan yang tadinya hebat, mendingan, terus mulai jarang, terus nanti nggak merasakan gitu ya. Terus perut bunyi gerojokan gitu ya. Jadi kalau di bawah tidur biasanya kerucuk kayak orang lapar gitu ya teman-teman ya. Dulu sampai saya belum wayahnya kontrol ke dokter, saya kontrol ke dokter, dok saya itu kok perutnya itu kemerucuk gitu kalau bahasa Jawanya gitu, jadi kerucuk begitu ya. Dan dokter bilang, wah kamu itu jangan cemas gitu ya. Ya memang sih saya dikasih obat ya, obatnya untuk asam lambung itu ya, nih untuk kerucuk-kerucuknya ini ya, kamu jangan cemas, pokoknya jangan cemas gitu, nggak apa-apa gitu ya. Sering makan aja gitu, artinya sering makan dalam porsi yang tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Jadi ketika kita cemas itu juga bisa menimbulkan reaksi di perut ya, di lambung gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak apa ya bunyinya itu, kerucuk itu kayak ini mengalir, kadang kerubuk gitu. Itu saya juga merasakan seperti itu, dan saya juga waktu itu kan karena tingkat cemasnya juga masih tinggi ya, itu saya belum payahnya kontrol, saya ke dokter gitu, dok ini belum payahnya kontrol tapi saya kok merasakan ini sudah 1 hari ini kok perut itu gerojokan terus gitu ya. Dan dokternya cuma ketawa, nggak apa-apa gitu, itu karena cemas gitu ya, diminum aja obatnya gitu ya. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Ternyata setelah ketemu dokter gitu ya, itu yang saya rasakan, oh ya nggak merujuk lagi ya, mungkin bisa saja karena efek cemas, tapi bisa saja ya karena seperti itu memang sudah wayahnya harus makan gitu ya. Jadi untuk perut yang bunyi gerojokan gitu ya, biar hilang total gitu ya, hilangnya itu ya bertahap ya, menurut saya itu bertahap, karena yang saya alami itu juga bertahap. Walaupun kadang sesekali muncul ya, sesekali nyolek, itu nggak usah dikhawatirkan ya, karena orang normal pun ya, tanya sama orang yang normal, pasti kadang suka merasakan yang kerucuk-kerucuk, entah itu habis makan apa contohnya ya, mungkin ada makanan yang mungkin kurang cocok di lambungnya gitu ya, biasanya kerucuk, terus kadang itu lapar ya kalau malam-malam gitu ya, kita begadang nonton bola. Waktu dulu saya normal juga seperti itu, waduh kok gerojokan gitu ya, tapi nggak cemas gitu ya, jadi ya seperti biasa aja. Paling pas gerojokan itu kalau pas waktu kita normal, paling waduh ini cacingnya sudah mau minta makan. Nah artinya ketika kerucuk-kerucuk itu bisa saja kita itu sudah wayahnya makan gitu ya. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas, insya Allah ya. Bertahap itu pulihnya itu bertahap, hilangnya itu bertahap ya. Dan saya doakan semoga semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sebenarnya ini masih ada ya, tapi sudah lumayan panjang durasinya ya, dan ini saya juga
mau berkegiatan lain lagi ya teman-teman ya. Intinya teman-teman itu tetap semangat ya, jangan menyerah gitu ya, tetap semangat, pokoknya lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan ya, menurut teman-teman itu lakukan saja ya, aktivitas yang penting jangan terlalu berat dulu ya. Terus untuk apa namanya, untuk sensasi-sensasi yang muncul yang teman-teman sudah membaik ya, tapi sensasinya kadang muncul, itu anggap saja itu wajar, karena memang apa namanya, tidak langsung semuanya itu hilang gitu ya, berdasarkan apa yang pernah saya alami ya seperti itu ya teman-teman, perlahan-perlahan. Wong kadang itu aja suka muncul lagi gitu, tapi kalau kita nggak panik, nggak cemas ya, insya Allah itu juga ketika muncul ya, ya sudah muncul terus ya, nanti ngilang gitu ya teman-teman ya. Pokoknya tetap semangat, saya doakan teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya, amin ya rabbal alamin ya. Salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.